Oke, kita ketemu lagi dan kali ini kita bakal melakukan sesuatu yang penting banget buat setiap investor, yaitu financial health checkup. Dan passion kita hari ini adalah Sarana Meditama Metropolitan atau yang kodenya di bursa itu SAME. Siap? Ayo kita bedah laporannya bareng-bareng. Pernah nggak sih lihat laporan keuangan, terus langsung pusing 7 keliling? Wajar banget kok, Anda nggak sendirian. Angka-angka ini emang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya nggak seseram itu. Kuncinya cuma satu, kita tahu cara membacanya. Betul sekali. Anggap aja laporan keuangan itu kayak rekam medis. Dan hari ini, kita semua yang jadi dokternya. Kita bakal cek semuanya, dari tensi darah sampai hasil labnya. Biar kita bisa kasih diagnosis yang akurat buat pasien kita, si Sama ini. Oke, sebelum kita mulai pemeriksaannya, kita kenalan dulu dong sama pasiennya. Siapa sih Sarana Meditama Metropolitan ini? Penting banget loh buat ngerti bisnisnya dulu sebelum kita ngomongin angka-angkanya. Nah, ini dia. Jadi, SAME itu bukan cuma satu rumah sakit ya. Dia ini adalah sebuah grup induk yang punya banyak anak perusahaan di bidang kesehatan. Coba lihat deh, ada SMI dan MMC, asetnya masing-masing di atas 1 triliun rupiah. Ini bukan pasien biasa, ini pemain kelas kakap industri kesehatan Indonesia. Baik, kita mulai langkah pertama, cek tanda-tanda vital. Kalau di dunia keuangan, tanda vital itu ya laporan laba rugi. Simpelnya gini, ini perusahaan untung atau buntung? Ini pertanyaan paling dasar, tapi paling krusial. Nah, ini dia dokumennya. Wah, kelihatannya banyak banget ya barisnya. Tapi santai, jangan panik. Fokus kita cuma ke satu baris paling sakral, baris paling bawah, yaitu laba bersih. Angka inilah yang jadi detak jantung perusahaan. Oke, di tahun 2024, laba bersihnya tercatat sekitar 20,6 miliar rupiah. Sip, ini jadi baseline kita. Angka yang positif, tentu. Tapi pertanyaannya, apakah labanya ini bertumbuh? Dan ini dia jawabannya. Di tahun berikutnya, 2025, labanya langsung loncat jadi 37,4 miliar rupiah. Wah, ini peningkatannya signifikan banget loh. Detak jantung pasien kita makin kenceng nih, pertanda bagus. Coba deh kita lihat visualnya biar lebih kebayang. Kelihatan jelas banget kan peningkatannya? Ini sinyal yang positif banget buat kita sebagai investor. Perusahaan ini bukan cuma sehat, tapi juga lagi dalam fase pertumbuhan yang kencang. Tanda vitalnya jempolan. Tanda vitalnya oke banget. Nah, sekarang waktunya full body scan. Kalau di keuangan, ini namanya neraca atau laporan posisi keuangan. Ini bakal ngasih kita gambaran utuh soal struktur badan perusahaan ini. Jadi, neraca itu simpelnya menyimbangkan 3 hal. Apa yang perusahaan punya, itu namanya aset. Apa yang jadi utangnya, itu liabilities. Dan modal dari pemiliknya sendiri, itu ekuitas. Nah, keseimbangan antara ketiganya ini nunjukin seberapa kokoh sih kerangka tubuh perusahaan ini. Dan ini bagian yang menurut saya paling menarik dari hasil scan-nya. Coba perhatiin deh. Bagian yang biru di diagram itu, total ekuitas alias modal dari para pemiliknya. Gede banget, 4,1 triliun rupiah. Jauh lebih besar dari total liabilitas atau utangnya yang cuma 1,6 triliun. Ini poin yang penting banget. Perusahaan dengan ekuitas segede ini tuh ibarat orang yang punya struktur tulang yang kuat dan padat. Fondasinya kokoh banget. Artinya apa? Artinya perusahaan ini nggak terlalu ngandelin utang buat operasionalnya. Ini tanda stabilitas finansial yang kuat. Sejauh ini semuanya kelihatan keren banget kan? Tapi dokter yang teliti nggak berhenti di situ aja. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, baca catatan dokter. Ini bagian di mana kita cari detail-detail kecil dan resiko tersembunyi yang ada di laporan keuangan. Nah, ketemu kan? Ini kutipan langsung dari catatan soal perjanjian pinjaman mereka. Ini tuh kayak catatan di rekam medis yang bilang, pasien ini harus jaga pola makan ya, kolesterolnya nggak boleh tinggi. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku buat utang-utang perusahaan ini. Dan inilah resep yang dikasih sama para pemberi pinjaman. SEM ini harus jaga beberapa rasio penting. Utangnya nggak boleh kegedean dibanding pendapatannya, mereka harus punya cash yang cukup buat bayar cicilan, dan modalnya harus tetap kuat. Ini aturan main yang wajib dipatuhi. Oke, semua data udah kita kumpulin, tanda-tanda vitalnya udah, hasil full body scan-nya udah, dan catatan dokternya juga udah kita baca guys. Sekarang, waktunya kita kumpulin semua ini jadi satu kesimpulan, diagnosis akhirnya. Jadi, diagnosis akhirnya begini. Pasien kita, Same, ini kondisinya sangat sehat. Tanda vitalnya kuat, kelihatan dari laba yang tumbuh pesat.
Struktur tulangnya juga kokoh banget karena modal sendirinya jauh lebih besar dari utang. Tapi ada gaya hidup yang harus dipantau, yaitu perjanjian utang tadi. Kesehatan jangka panjangnya akan bergantung sama kemampuan mereka untuk patuh pada aturan main finansial ini. Nah, pada akhirnya, setelah kita bedah bareng-barang semua buktinya, pertanyaannya balik lagi ke Anda sebagai investor. Informasi ini kan cuma alat bantu. Dengan diagnosis kayak gini, apakah kesehatan finansial Sam ini cukup meyakinkan buat Anda? Coba deh, pikirkan baik-baik, apakah profil kesehatan seperti ini cocok dengan selera resiko dan tujuan investasi Anda? Itu yang paling penting.